Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita bersama keluarga masing-masing mengawali ibadah PA pada saat ini. Marilah kita bersama-sama mengikuti ibadah secara online, dan mari kita awali dengan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 454 ayat 1 dan 2. Indahnya saat yang teduh. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa mohon terang kepada Tuhan. Bapa yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, karena belas kasih dan penyertaan Tuhan, kami bersama-sama bisa berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah PA secara online. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Bila mana kami dalam ibadah PA ini banyak hati yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kiranya Tuhan mengampuni dan memampukan kami untuk bisa mengikuti ibadah PA pada saat ini. Bapa, ibadah PA dari awal, pertengahan hingga akhir
kami serahkan di dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan kembali, yaitu Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah telah berfirman. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 35 sampai ayat yang ke-43. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?" Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat, yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun, 40 tahun lamanya. Musa ini pulalah yang berkata kepada orang Israel, "Seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu." Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup dalam untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, "Buatlah untuk kamu beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir."
Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit. Seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi, apakah kamu mempersembahkan kepadamu korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Molokh dan bintang dewa Velan. Patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tema PA pada sore hari ini adalah terus membela dan terus bersaksi. Pada bacaan tadi dijelaskan bahwa khotbah Stefanus diteruskan dengan fokus pada penolakan Israel terhadap Nabi Musa. Mengapa Musa ditolak? Padahal melalui Musa, Allah melakukan berbagai perkara yang besar untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan di tanah Mesir pada saat itu, dan membawa mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Penolakan mereka sebenarnya ditujukan kepada Allah. Mereka menolak Allah sebagai pemimpin sejati mereka. Sungguh sangat menyedihkan. Begitu mudah mereka melupakan kedahsyatan Allah yang menyembah ilah-ilah lain dan kemudian menyembah lembu emas. Di padang gurun mereka mengalami penyertaan Allah yang begitu nyata. Tuntunan lewat tiang awan dan tiang api, roti mana dan air yang dikeluarkan Allah dari batu karang. Dan banyak lagi mujizat-mujizat Allah. Namun mereka menuduh Musa memimpin mereka keluar dari tanah Mesir dengan tujuan membunuh mereka. Tujuan membunuh mereka di padang gurun itu hanya pemahaman bangsa Israel pada saat itu. Akibat kekurangan makanan, mereka sangat-sangat menggerutu. Ketika berada di padang gurun, mereka menolak Musa. Kenapa mereka menolak Musa? Karena hati mereka masih ada di tanah Mesir. Tuhan mereka adalah Tuhan keduniawian. Jika Musa ditolak oleh yang ia pimpin,
Tidak heran kalau di kemudian hari umat Israel juga menolak Yesus yang telah dinubuatkan Musa oleh nabi yang akan datang. Bapak Ibu yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selama pemahaman hidup kita bukan pada Allah, melainkan pada keduniawian, selama itu juga hidup dengan dua hati. Di hadapan orang lain, kita dilihatnya saleh, taat kepada Tuhan. Tetapi hati dan pikiran kita dikuasai oleh keinginan daging. Di saat situasi berubah tidak baik, dengan mudah kita menggerutu dan tidak puas kepada Tuhan. Bahkan mungkin menyesali diri. Menjadi pengikut Tuhan Yesus, menjadi hati kita ragu-ragu, hati kita mangu-mangu. Tuhan selalu menolong kita, memelihara kita. Tuhan selalu membimbing kita ke arah dan ke jalan yang benar. Tuhan kiranya menolong kita memiliki mata rohani yang menembus pandangan sempit, bahwa hidup ini semata-mata hanya urusan jasmani saja. Dengan menyadari bahwa hal yang paling penting dalam hidup kita adalah yaitu perkara rohani, maka kita akan tertuju kepada Allah. Setiap hari, setiap saat, hidup kita akan tertuju kepada Allah. Mulut dan bibir kita memuji dan bersyukur kepada Tuhan, serta tangan dan kaki ikut aktif untuk melayani Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus di dalam keluarga kita masing-masing. Begitu juga kita bisa menjadi Kristus di dalam gereja, di dalam lingkungan pekerjaan kita masing-masing, terlebih-lebih di dalam lingkungan masyarakat dimanapun kita berada. Kita menjadi orang percaya kepada Tuhan dan bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus memang sangatlah tidak mudah. Tetapi kalau kita selalu berserah dan berpegang kepada Tuhan, Tuhan pasti selalu membuka jalan untuk kita semua. Dan saya percaya bahwa Tuhan selalu menopang dalam kehidupan keluarga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersharing atau berdiskusi di dalam keluarga kita masing-masing. Ada dua materi untuk sharing kita, yaitu yang pertama, menurut Anda, apakah saat ini Anda sudah bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, sejauh manakah kita sudah bersaksi dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan pekerjaan, dan lingkungan masyarakat dimanapun kita berada. Selamat bersharing, Tuhan memberkati.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan kembali. Kidung Jemaat 426 ayat 1 dan 3. Kita harus membawa berita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama menghadap kehadirat-Mu kembali ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kami bersama-sama telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang sudah kami terima bersama bisa menjadi dasar di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia, terkhusus gereja Tuhan yang ada di Jemaat Mojosari, mulai dari majelis jemaat, yaitu dari Bapak Pendeta, seluruh penetua dan diaken, begitu juga kepada badan-badan pembantu. Kiranya Tuhan berikanlah roh kebijaksanaan, agar apa yang mereka lakukan bersama hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami berdoa kepada seluruh warga jemaat, mulai dari anak-anak kami yang masih ada di dalam kandungan, anak-anak kami pratama, balita, remaja, hingga usia lanjut. Bapa, kami serahkan seluruh pergumulan keluarga-keluarga kami masing-masing di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa menopang dan memberikan kekuatan kepada kami semua. Karena banyak sekali tantangan, rintangan yang kami hadapi di keluarga kami masing-masing. Kami mohon bimbingan kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Bapa, kami berdoa terkhusus kepada warga jemaat yang menderita sakit penyakit
baik yang dirawat di rumah sakit dan saudara kami sakit yang dirawat di rumah. Jamahlah Tuhan, karena Tuhan adalah dokter yang sejati. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikanlah roh kebijaksanaan kepada pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, juga sampai ke tingkat desa dari Bapak RT RW. Berikanlah roh kebijaksanaan dan kesukacitaan dalam mengemban tugasnya, sehingga beliau-beliau mampu dan layak untuk menjadi pelayan-pelayan pemerintah. Bapak, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang pada saat ini menderita sakit, di mana pada saat-saat ini masih situasi pandemi, Bapak. Kami berdoa kepada seluruh medis, para medis, berikanlah kesehatan agar beliau mampu untuk melayani saudara-saudara kami. Berikanlah kekuatan dan kesehatan, juga kelapangan hati Bapa, sehingga apa yang dilakukan para dokter dan perawat pada saat-saat ini seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, pada saat ini juga kami berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan bersama. Sucikanlah persembahan ini ya Bapa, agar persembahan ini bisa kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang Tuhan sudah percayakan untuk mengelola persembahan ini. Berikanlah takut akan Tuhan, tulus untuk melakukan tugas-tugas Tuhan. Bapa yang makasih, demikian seru doa dan permohonan kami, dan kami alaskan di dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.